Beli power sekutu, belinya di Amerika. Assalamualaikum, selamat datang semua. Yeay. Ya, namaku Alif. Aku dari SMA 42B. Mau cerita sedikit. Sedikit aja, sedikit. Jadi gini. Waktu tahun 2016. Ya, tahun 2016 itu ya pasti sebelum pandemi lah ya. Jadi gini, tahun 2016 itu waktunya saya melaksanakan tugas akhir. Siapa yang udah pernah makan landak? Hayo, ngaku. Pasti pada belum pernah. Mayoritas orang-orang pada belum pernah kecuali yang ada di daerah. Pernah. Ya, jadi tahun 2016 itu saya makan landak. Gimana ceritanya? Sedikit aja ya. Jadi seperti ini. Saya tuh kan bikin tugas akhirnya ngambil data primer. Otomatis harus ke lapangan. Ya, saya ke lapangan. Saya kira tuh sudah ada jalannya gitu. Artinya kan saya tugas akhir tentang pembuatan jalan, saya pikir sudah ada jalannya. Ternyata belum sama sekali, saudara-saudara. Wow. Dan saya 2 minggu di hutan. Benar-benar yang hutan banget. Kita flying camp. Jadi jarak tempuhnya itu hampir ada 100 kilo. Hampir 100 kilo. Dari A ke B utara selatan itu 100 kilo. Hampir 100 kilo. Dan itu saya flying camp. Otomatis harus membawa bahan makanan dari kota selama perjalanan itu. Sebenarnya nggak ditentukan berapa lamanya, tapi saya di hutan 2 minggu total. Dan gini, saat di tengah hari dan antara di tengah-tengah 2 minggu itu bahan makanan udah mulai menipis, sehingga orang sekitar situ, karena kita membawa tenaga lokal, entah dapat ide dari mana, dia pergi berburu. Saya lagi mandi di sungainya besar banget. Saya mandi di situ, ada turun. Dia gendong sesuatu. Ternyata waktu saya makan, dia gendong landak. Bayangkan, landak. Saya selama hidup 20 tahun itu belum pernah sekalipun makan landak. Belum pernah sama sekali. Cuman ya mau nggak mau, toh karena di agama saya kan yang diharamkan itu kan babi, ular, gitu kan. Saya rasa oke lah landak lah. Saya makan dan ternyata nggak semengerikan yang bayangkan. Dagingnya gimana? Wah, itu sesuatu hal yang baru di hidup saya. Itu kenapa saya cerita itu sih? Jadi ternyata saya dapat poin penting. Poin pentingnya tuh kita sebagai manusia itu harus mampu beradaptasi, terkhususnya bagi seorang pemimpin. Kenapa pemimpin harus bisa beradaptasi? Oke. Mungkin pakai contoh lain. Ada case saya baru terima kerja di kantor saya yang sekarang itu setahun saya bekerja. Saya tiba-tiba diajak main bowling. Saya hanya sekali, once alive waktu itu, saya lupa umur berapa, pokoknya SMP atau SMA, main bowling sekali, hanya melempar sekali aja.
Dah, habis itu gak pernah sama sekali. Saat kerja, setahun kerja, ya setahun lewat, saya ditawari, Liv, ayo main bola. Saya karena belum ada olahraga lain saat itu, saya ikut. Iki opo iki mainan opo. Dah, saya lempar pertama kali tuh, aduh jelek banget. Dah, setelah itu saya merasa biasa aja, tapi saya selalu diajakin, ayo Liv bowling. Pada akhirnya saya gedek sendiri gitu. Kenapa? Diajakin terus gitu. Ya, sempat ada rasa ragu, bisa nggak sih gua kayak gitu. Sempat. Lempar, ada salah, ada coachnya kan, lempar salah lagi, salah itunya. Tapi saya nggak berhenti di sini. Saya terus nekunin, saya terus jalanin, saya terus kembangin skill saya terus kembangkan kemampuan saya, hingga akhirnya ya, itu salah satu bentuk bukti saya udah bisa melewati dan mampu beradaptasi dengan sesuatu hal yang baru di dunia bowling. Saya memakai itu di berbagai hal, di pekerjaan baru, ilmu baru, bahkan ini mungkin terdengar geli, tapi saya memakai kemampuan itu untuk mendapatkan seorang wanita. Entah believe it or not, that's true, that's fact, itu faktanya. Someday gue bakal udah gitu aja. Sekian. Adaptasi itu perlu ya untuk seorang pemimpin agar bisa sustain, agar bisa jangka panjang. Contohnya di kantor saya itu di perbankan itu ada berbagai macam unit. Ada unit accounting, unit penagihan, unit funding yang mencari dana. Semua itu ada IT, ada marketing, ada call center. Semua itu bisa kalau mau beradaptasi. Ada yang dari accounting pindah ke bagian penagihan, ada yang bagian penagihan pindah ke marketing, ada yang dari penagihan pindah ke penagihan lagi, ada yang dari penagihan ke IT, ada yang IT kemana. Ada seperti itu di kantor saya, dan itu perlu, adaptasi itu perlu banget. Tapi adaptasi yang sesuai dengan GCG, Good Corporate Government, dengan regulasi-regulasi yang berlaku. Kalau di perbankan ada OJK, ada BPK, ada audit internal, ada ketentuan-ketentuan internal yang harus dipatuhi dan harus dijalankan. Oke, sekian dari saya. Beli mawar di Amerika, pulangnya dihukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.